Selamat pagi Bapak dan Ibu, Shalom. Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-10. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sekali lagi saya ulang. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema untuk kita pagi hari ini mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Apa yang dimaksud dengan mengetahui dan melakukan kehendak Allah? Yang dimaksud dengan mengetahui dan melakukan kehendak Allah adalah pengetahuan di dalam pikiran kita tentang kemauan Tuhan, tentang keinginan Tuhan untuk hidup kita, yang kita peroleh dari kita renungkan firman Allah. Dan dari pengetahuan itu kita akan menyatakan dalam tindakan dan perbuatan kita yang benar. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Jadi, seberapa banyak yang kita ketahui tentang keinginan Tuhan dari firman Tuhan, seberapa banyak yang kita pahami dari ajaran Alkitab tentang kehendak Allah, pada saat itu juga Allah mau kita bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, tapi kita mempraktekkan dalam hidup kita. Itu yang dimaksudkan dengan kita tahu, tapi kita juga melakukan. Saya mau katakan satu kalimat penting untuk kita. Pengetahuan kita tentang kehendak Allah tidak menyelamatkan kita. Pengetahuan kita tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita. Apa yang menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan kita ialah ketika kita percaya kepada Dia, lalu bukan hanya percaya kepada Dia, tapi kita mendengar perkataannya, tapi bukan hanya mendengar perkataannya, tapi kita melakukan kehendaknya. Itulah sebabnya hidup orang percaya menjadi pembeda bagi dunia ini. Apa pembedaannya? Perbedaannya adalah pada tindakannya, pada perbuatannya. Itulah sebabnya Alkitab dalam Yakobus berkata bahwa iman kita tanpa disertai perbuatan kita, maka itu kosong. Lalu perbuatan kita tanpa iman, itu juga kosong. Maka ada keseimbangan antara pengetahuan kita tentang apa yang menjadi kehendak Allah, pemikiran-pemikiran Allah yang ada dalam pikiran kita tidak boleh berhenti hanya sebatas konsep. Kita mengerti apa itu kasih, tapi pertanyaannya, apakah engkau mempraktekkan kasih? Kita mengerti apa artinya mengampuni, apakah kita mempraktekkan pengampunan? Kita mengerti apa namanya membangun hubungan bersaudara di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita masih bermusuhan bersaudara satu dengan yang lain hanya karena masalah warisan? Ini penting untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pemahaman kita tentang Tuhan tidak hanya cukup hanya pada aspek dalam pikiran kita, tapi harus terrealisasi, terwujud di dalam tindakan kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, pada bagian
renungan pada pagi hari ini, kita tidak sedang duduk di sini hanya untuk tahu banyak hal tentang firman Tuhan. Dan yang menyampaikan firman Tuhan tidak hanya cukup mendalami firman Tuhan itu dan membagikan kepada kita, tetapi kita harus sampai pada bagaimana kita ngelakoni dawai Gusti, ngelampahi dawai Gusti. Kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Somasi iya nilauda. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita adalah kemauan daripada Allah. Tidak boleh tidak. Maka kalau Bapak Ibu sekalian, kita berjalan tanpa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita, maka kita hanya menyiksa diri hidup dalam dunia ini dan membuang waktu percuma dan membiarkan waktu ini berlalu tanpa tujuan yang jelas. Karena itu Bapak dan Ibu, kita tahu kehendak Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita memahami apa yang menjadi keinginannya. Tidak cukup hanya sampai di situ, tapi Dia mau kita, apa yang kita pahami tentang Dia, apa yang kita ketahui tentang Dia, apa yang kita mengerti tentang Dia, ayo ngelakoni. Podo sesarengan sak menika kita ngelakoni dawai Gusti. Mari kita bersama-sama sekarang melakukan firman Allah. Karena perbuatan kita yang dimaksudkan dari kehendak Allah itu menjadi satu bukti bahwa kita ada di dalam Tuhan. Maka kalau seseorang tak pernah dapat membuktikan Tuhan yang baik itu di dalam perbuatan hidupnya yang baik, maka orang berkata Tuhanmu podo wae. Bahkan tidak bertuhan pun orang bisa berbuat hal yang baik. Karena itu saya mau katakan, ketika kita memahami tentang Tuhan, ketika kita tahu tentang Tuhan, ketika kita mengerti tentang Tuhan, maka jauh lebih baik tindakan hidup dari mereka yang tahu tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan, memahami tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis pun tahu tentang Tuhan. Maka apa bedanya kita dengan iblis? Di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan, yang pada pagi hari ini kita sama-sama lihat, dikatakan bahwa Paulus, dia ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang pertama apa? Mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus. Pengenalan kita akan Yesus menentukan cinta kita kepadanya. Pengenalan kita akan Yesus akan membuat kita begitu antusias kepada Yesus. Pengenalan kita akan Yesus membuat kita menjadi lebih bergairah melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tahu tentang Yesus? Ini saya tanya Bu Marlina, apa yang Bu Marlina tahu tentang Yesus? Juru selamat, oke. Yesus juru selamat. Nah itu dari kata Mesias, penyelamat. Oke. Saya tanya Oma. Oma, apa yang Oma tahu tentang Yesus? Hadiah ni ila Oma mengenai dua Yesus. Ya, Yesus adalah penolong bagi Oma. Mengampuni dosa. Yesus dipahami oleh Oma bahwa Oma menerima pengampunan dari Tuhan Yesus secara pribadi. Saya tanya Pak Louis, apa yang Pak Louis ketahui tentang Yesus? Bagaimana Pak? Mengampuni, oke, sudah sama. Saya tanya, silakan Aca. Apa kira-kira yang diketahui Aca tentang Yesus? Penolong dan juru selamat. Oke, saya tanya Marcel. Semua saya tanya. Tanya Marcel. Juru selamat. Oke, sudah ada. Silakan. Saya tanya kepada
Fani, silakan Fani. Bapa yang baik. Tidak ada Bapa yang lebih baik dalam dunia ini kecuali Yesus. Dia adalah Bapa yang baik. Saya tanya Yova. Sahabat dan penolong. Jadi kalau ada sahabat yang menyakitimu, ingat Tuhan Yesus masih ada menjadi sahabat. Pengenalan kita akan Yesus yang adalah sahabat kita membuat kita tidak pernah kecewa kepada siapapun dalam dunia ini. Karena dia menjadi sahabat yang baik bagi kita. Oke. Pak Rudi. Apa yang Pak Rudi ketahui tentang Tuhan Yesus? Hah? Putra Allah. Dia adalah putra Allah, putra tunggal. Yang dimaksudkan di sini bukan Allah beranak, tapi dia adalah putra tunggal, artinya yang terutama, yang utama dari segala sesuatu yang dipersembahkan kepada kita. Untuk kita, satu-satunya. The best, yang terbaik untuk kita. Silakan Mbak Sela. Apa yang Mbak Sela ketahui tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah segalanya. Segalanya berarti dalam seluruh aspek hidup kita tidak boleh tidak ada Yesus. Dia menjadi sentral, yang menjadi pusat seluruh kehidupan kita. Silakan Pak Ongki. Apa yang diketahui tentang Tuhan Yesus? Wah, banyak lengkap kumpulan ini. Ya, oke. Mbak Mei? Juru selamat, juru wilujeng. Jadi kalau tidak ada Yesus, tidak ada keselamatan buat hidupnya Mbak Mei. Itulah sebabnya kita tidak bisa bersandar kepada juru-juru yang lain selain kepada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Pak Laya silakan. Apa yang Pak Laya tahu tentang Tuhan Yesus? Bagaimana Pak? Gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Yesus. Cari gembala di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa memberi kepada kita kepuasan pelayanan dalam penggembalaan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya di atas gembala dalam dunia ini ada gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amateo, apa yang Amateo ketahui tentang Tuhan Yesus? Selalu menyertai. Allah yang penyertaannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berakhir. Itu berarti kalau kita tahu dia Allah yang menyertai kita, kemana kita pergi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, penyertaannya, penglihatannya, pengamatannya tidak pernah berakhir dan beralih dalam hidup kita. Kalau nggak ada perhatian dan dukungan dari siapapun, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Di kemana saja kita pergi, asal Tuhan bersama-sama dengan kita, wis, aman. Ya kan? Aman Elvin. Jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada jalan lain. Itu berarti kita tidak bisa membuka ruang bagi yang lain untuk mengatakan bahwa keselamatan juga ada di dalam jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, buat apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan menebus kita dan mati bagi kita kalau masih ada jalan yang lain? Dunia ini punya pandangan bahwa melalui kebaikan dia bisa masuk surga. Melalui kehidupannya dia bisa masuk surga. Tapi tidak demikian. Jalan satu-satunya untuk menuju kepada keselamatan tidak bisa tidak. Itu yang disebut dalam kekristenan eksklusivitas. Artinya kita eksklusif. Penyelamatan Tuhan itu tidak bisa bersifat umum. Karena penyelamatan itu dirancang oleh Allah. Dan satu-satunya jalan yaitu melalui Yesus Kristus. Amin. Oma, Papa,
Mama mertua. Mama mertua ya, Pala ya. Mama. Silakan Ina. Apa yang Mama ketahui tentang Tuhan Yesus? Hadiah ni'ilah Mama mengenai Yesus Kristus. Hadiah. Sanolo lah. Sanolo itu penolong. Dia penolong. Karena itu dalam kesulitan hidup kita, apapun yang kita hadapi, dia adalah penolong yang setia bagi kita. Amin. Ibu Julius. Juru selamat, penolong yang ajaib, sudah komplit itu. Sudah diselamatkan hidupnya, penolong yang ajaib, berarti tidak ada dalam hidup ini yang tidak bisa diatasi oleh dia. Sebab dia bukan hanya penolong, tapi penolong yang ajaib. Artinya, tidak ada hal-hal yang tersulit dalam hidup ini yang bagi dia itu tidak bisa dikerjakan. Itulah keajaiban yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Oke, pengenalan kita, pemahaman kita akan menentukan bagaimana kita melangkah dalam hidup. Ibu Simon. Yesus adalah anak Allah yang menciptakan kita dan alam semesta. Bayangkan, alam semesta ini diciptakan sedemikian rupa. Kalau hanya dengan firman-Nya jadi, dan dia menciptakan salah satu adalah kita. Dia punya rancangan untuk setiap kita. Maka apa yang kita menjadi takut dalam hidup ini? Kalau dia adalah Allah yang dengan firman-Nya berkata, jadi hanya dengan firman-Nya. Alam semesta ada. Apalagi kita. Yusak. Papa Kenan. Nah, kalau panggil nama nanti ya. Silakan. Papa Kenan. Firman yang hidup. Maka orang kalau dalam hidup rohaninya mengalami kekeringan, firman itu menghidupkan orang itu. Sebab firman itu berkuasa. Dan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa firman itu adalah kekuatan. Jadi ketika orang simpan firman, dia simpan kekuatan Allah dalam hidupnya. Maka orang tidak akan mungkin menjadi lemah dalam kehidupan rohaninya kalau dia simpan firman Allah yang hidup. Dan firman itu juga yang menuntun kita, itu yang disebutkan dalam Mazmur. Bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 119-103. Itu sesuatu hal yang Allah sampaikan kepada kita di dalam firman-Nya. Dan itu menghidupkan kerohanian kita. Mama Kenan, Sang penebus dosa. Di atas kayu salib dia menggantikan kita, menebus kita. Karena itu tidak ada upaya usaha manusia yang bisa membebaskan dia dari dosa kecuali penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Deborah. Apa yang Deborah ketahui tentang Yesus? Jawaban dari segala masalah. Maka kita pulang. Saya tutup segera. Saya tutup khotbah saya. Karena semua masalahnya sudah diatasi di jawaban yang itu. Mengatasi segala masalah. Maka tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Dan tidak ada masalah yang tidak ada akhirnya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalannya. Ada solusinya. Solusinya dari pengenalan kita kepada Yesus Kristus. Kita tutup ya. Ibu April silakan Bu. Immanuel, Allah beserta kita. Maka ada satu lagu bilang, jika engkau tak bersertaku, aku tak mau berjalan. Kalau Tuhan beserta dengan kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka dia ada di depan kita, mengatasi, membuka jalan bagi yang tertutup. Ya kan? Nah itulah sebabnya ada doa yang bilang begini, Tuhan itu ada di samping kiri, ada di samping kanan, ada di depan, ada di belakang. Jangan lupa di atas juga ada. Ya, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan,
Dalam hidup, nah ini yang paling lupa. Kiri kanan, muka belakang, atas, tapi di dalam ada tidak? Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Soya mahabatedota. Ada dalam hati kita. Sebagai rada, dalam pikiran kita. Ada di dalam seluruh hidup kita. Totalitas keberadaan hidup kita. Itu ada penyertaan Allah. Luar biasa. Ya. Amin. Kurniawati. Sumber kasih dan damai sejahtera. Sumber kasih dan damai sejahtera. Kalau ada orang yang kekurangan kasih dalam hidupnya, Tuhan sumber kasih. Tidak usah cari kasih dari dunia ini. Karena dunia ini kasihnya bisa berubah-ubah. Tapi kasih Tuhan itu sepanjang hidup kita. Panjang, lebar, luas, tinggi, dan dalam kasih Tuhan. Kenapa kita mewek-mewek dalam hidup? Mengalami berbagai macam tekanan hidup. Kasihnya luar biasa. Apa tadi? Kasih dan damai sejahtera. Damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera itu tidak bisa dibeli. Ya kan? Damai dan sejahtera itu kalau ada dalam rumah tangga aman. Damai dan sejahtera di tempat kerja itu aman. Damai dan sejahtera dalam gereja itu aman kita. Maka dia menjadi sumber shalom, sumber damai sejahtera. Makanya Yesus katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ya, damai sejahtera diberikan. Ayo minta damai sejahtera, dikasih damai sejahtera. Ibu Tria, apa yang Ibu Tria tahu tentang Tuhan Yesus? Allah yang hidup dan sumber pengharapan. Allahku nggak pernah mati. Ya, Allahku hidup. Dan kalau Allahku hidup berarti hidupku juga akan diperhatikan oleh Dia. Kalau Allahku mati berarti tidak ada yang memperhatikan hidupku. Dan apa tadi? Allah yang hidup. Sumber pengharapan. Ku berharap kepadamu. Kau perlindungan dan kekuatanku. Pas habis sesuatu, Tuhan engkau sumber, ya. Penghidupan. Apa? Habis harapannya. Tapi Tuhan memberikan pengharapan. Harapan itu kita belum lihat. Tapi kita percaya kita sudah menerimanya. Makanya setiap kali orang berdoa, yakin bahwa doa itu adalah harapan yang pasti. Ya, Mas Pipin. Maha kuasa, the power of God. Dia adalah kuasa Allah yang besar. Itulah sebabnya kekuatan kita hanya bergantung kepada kebersandaran kita kepada Allah. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi pemahaman kita tentang Allah itu akan menentukan seperti apa kita dan bersikap kepada Dia. Pak Julius. Sumber kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Ya, jalan kebenaran. Nah ini, mau cari jalan yang lain, hanya ada satu jalan. Maka Yesus katakan, akulah jalan. I'm the way. Saya jalan. Maka tema kita di dalam tahun ini yang diambil oleh PGI memang agak panjang, tapi nanti saya akan singkat. Sebentar lagi kita rapat panitia. Itu diambil dari firman Tuhan. Dan mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Itu yang diambil oleh PGI. Tapi nanti saya mau nyingkat. Ya, saya mau singkat saja. Mungkin bisa disingkat dengan God way atau another way. Ya, jalan yang lain. Nanti tinggal kita singkat saja. Artinya apa? Tuhan selalu punya jalan yang terbaik, bukan pada jalan yang sama yang dilalui untuk kebaikan kita. Dia punya jalan yang lain untuk alternatif menolong kita. Dia punya jalan yang lain untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tapi hanya ada satu jalan. Jalan yang benar. Jalan kebenaran di dalam Dia. Yang kedua tadi apa Pak? Jalan kebenaran dan hidup. Zoe. Kata Zoe di dalam Alkitab adalah hidup dari segala sumber hidup. Ada pada Yesus Kristus. Karena itu Dia yang adalah Zoe bagi kita. Akan menghidupkan segala lini hidup kita. Dan itu pasti dikerjakannya di dalam kita. Silakan Yosef. Pencipta, kreator. Dia adalah
Allah yang mencipta dari yang tidak ada, ex nihilo, dari yang nihil, yang tidak ada, menjadi ada. Dia adalah causa prima, penyebab utama. Causa penyebab prima adalah utama. Dia penyebab dari segala sesuatu sebelum segala sesuatu ada. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu luar biasa Allah kerjakan. Aci, aku cinta Indonesia. Yesus yang mengubah hidup kita. Maka kalau orang berkata, sulit berubah keluarga saya, sulit berubah keluarga saya, sulit berubah orang yang di sekitar saya, tidak ada yang mustahil untuk Allah ubahkan. Pasti bisa dirubah. Coba bayangkan kalau kita bikin buku dari setiap pernyataan tadi itu. Wah, luar biasa. Yang terakhir adalah Pak Simon, murid Tuhan Yesus. Silakan Pak, apa Pak? Bagaimana Pak? Miracle maker, apa itu Pak? Pembuat mujizat. Ya, ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang dibuatnya menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dia yang mengerjakan. Miracle, ada banyak keajaiban-keajaiban yang dikerjakannya di dalam hidup kita. Itu luar biasa. Maka tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak ada di dalam lingkup keajaiban Tuhan. Dia yang membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Puji Tuhan. Selesai. Apa yang kita pahami tentang Tuhan? Apa yang kita mengerti tentang Tuhan? Ayo kita praktekkan pemahaman itu dalam hidup kita. Kalau kita tadi katakan dia adalah Allah yang melakukan mujizat, membuat mujizat, maka mari kita yakini bahwa ada mujizat demi mujizat yang dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang kita pahami dari apa yang dikatakan oleh Paulus, mengenal dia. Mengenal bukan hanya dalam pernyataan, tapi mengenal dia itu adalah karena kita senantiasa membangun hubungan, pemahaman, pengenalan akan dia. Makin kita semakin percaya kepada dia. Yang kedua yang dikehendaki oleh Paulus adalah memahami kuasa kebangkitannya. Dia adalah Tuhan yang powerful kuasanya. Powerful. Penuh dengan kuasa. Bahkan kematian sudah diatasinya. Fa'amate. Noi lewati mafefudaun, dia sudah melampaui kematian. Kita belum menjalani kematian. Kematian itu ketakutan bagi setiap orang. Tapi kita telah melihat kuasanya yang besar. Bahwa dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang lain mati lupa bangkit. Tapi Yesus bangkit. Itu berarti bahwa kepada Yesus yang hidup kita dapat bergantung. Tadi ada yang menjawab, Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah kehidupan bagi kita. Kita tidak bisa bersandar kepada pribadi yang mati, tapi kita bersandar kepada pribadi yang hidup. Yang ketiga dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Artinya orang percaya juga itu sama seperti Paulus, bahwa kita bukan hanya menikmati hidup saja enak, tapi hidup ini ada proses, ada deritanya, ada suka dan dukanya. Seperti keping mata uang, di sebelahnya itu ada bernilai apabila di sebelahnya ada nilainya. Itulah sebabnya hidup itu ada manis, ada pahitnya. Betul atau tidak? Ada suka, ada dukanya. Makanya Paulus katakan persekutuan dalam penderitaannya. Artinya apa? Bukan kita harus terus-menerus mengalami penderitaan. Tapi persekutuan dalam pemberitaannya adalah kita harus paham betul bahwa Yesus menderita karena faktor satu saja. Faktornya adalah dosa. Dosa hendak diingatkan oleh Tuhan kepada kita menjadi faktor yang membuat hidup manusia menderita. Karena itu kita harus menang atas dosa supaya kita dapat menikmati hidup, tidak lagi mengalami penderitaan, kesengsaraan karena dosa dalam hidup kita. Saya khotbah beberapa hari yang lalu di kampus Tan, di Kapel, saya katakan stop berdosa, on-kan doa. Stop dosa, karena dosa itu menghancurkan kita. Karena dosa itu membuat pikiran kita menjadi rusak.
Karena dosa itu membuat gairah hidup rohani kita menjadi terhenti. Karena dosa itu menyebabkan seluruh lini hidup kita menjadi tidak diberkati. Tapi doa menghidupkan kita dan membuat sempit ruang bagi pekerjaan setan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, ruang bagi karya Allah itu makin luas. Ketika kita tidak berdoa, makin sempit ruang kita untuk melihat bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Jadi doa meminimalisasi kerjanya setan dalam hidup orang percaya. Persekutuan dalam penderitaannya artinya bahwa kita tahu, mengerti dengan betul mengapa penderitaan Yesus itu dalam hidup kita itu perlu kita pahami, perlu kita hayati. Mengapa? Karena penderitaannya bukan karena dosanya. Penderitaannya adalah karena dosa kita. Karena itu stop untuk hidup kita dalam perbuatan dosa. Jaga pikiran, jaga hati, jaga tindakan kita, sehingga dengan demikian persekutuan kita dengan Allah bermakna dan bernilai di dalam kebenaran. Dan terakhir dikatakan serupa dalam kematiannya. Apakah kita mau mati seperti Yesus? Tidak. Kita harus mati bagi daging, bagi sarx, S-A-R-X. Kita harus mati bagi daging. Keinginan daging kita ini, atau keinginan secara manusiawi kita, seringkali menjerat hidup kita. Seringkali menjerat hidup kita, sampai kita tidak mempunyai lagi keinginan yang bersifat rohani. Itulah sebabnya kita bersyukur. Ini cara menstimulus kehidupan rohani kita, supaya kita makin apa? Makin hidupnya lebih rohani. Ayo kita tanya, apakah Bapak dan Ibu ingin hidupnya lebih rohani daripada hari ini? Kan semua pasti kepengen. Saya ingin lebih rohani. Saya ingin maju secara rohani. Saya ingin meningkat secara rohani. Maka kita mengalami proses peningkatan kualitas diri secara rohani. Tidak datang secara otomatis, tidak datang secara ajaib begitu, disulap dalam sekejap. Tidak, dia berproses. Dia berproses dalam hidup. Dia berproses dalam hari-hari kita. Maka kita belajar. Kita belajar apa? Kita belajar untuk beribadah. Kita belajar apa? Belajar untuk bersekutu. Kita belajar untuk apa? Kita belajar memuji Tuhan. Kita belajar apa? Belajar untuk berdoa. Kita belajar apa? Belajar untuk berpuasa. Belajar apa? Belajar juga mempraktekkan firman-Nya dalam hidup kita. Belajar untuk mengasihi. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk peduli. Itu semua adalah pembelajaran untuk hidup rohani kita. Maka pengenalan kita akan Tuhan, pemahaman kita akan kebenarannya dari Alkitab, membawa kita menjadi pelaku-pelaku firman. Maka Alkitab katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, yang lebih berbahagialah mereka yang melakukan firman Tuhan.